Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 4 Ilmu Al-Quran dan Tafsir B, kelompok 11 mata kuliah Mazahib Al-Tafsir 2021. Yuk kenalan dulu. Ada saya Pristisa Islami, Muafiq Ali, dan Ainuki Asna Ashifa. Kami akan membahas mengenai kitab karya tafsir modern. Karya kitab yang kami ambil adalah Al-Manar Muhammad Abduh. Hal pertama yang kami bahas ialah tentang kitab tafsir Al-Manar itu sendiri, biografi pengarangnya, serta karakteristik kitabnya. Ketiganya akan disampaikan oleh Ainuki Asna Ashifa. Silakan Ashifa. Baik, di sini saya akan mencoba memaparkan tentang salah satu kitab tafsir modern, yaitu kitab tafsir Al-Manar. Jadi kitab tafsir Al-Manar ini merupakan salah satu kitab tafsir yang sangat populer di kalangan peminat studi Al-Quran. Kemudian majalah Al-Manar sendiri itu memuat kitab tafsir ini itu secara berkala pada abad ke-20. Tafsir ini juga disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dengan cara menghindari istilah-istilah ilmu dan teknis, sehingga isi yang terkandung dalam tafsir Al-Manar sendiri mudah dipahami oleh orang awam, tetapi tidak dapat diabaikan oleh orang-orang khusus atau orang-orang cendekiawan. Nah, cara inilah yang ditempuh oleh filosof Islam Syekh Muhammad Abduh. Kemudian untuk biografi penulis sendiri, yaitu Syekh Muhammad Abduh, beliau lahir pada tahun 1266 Hijriah, bertepatan dengan 1849 Masehi. Ayahnya berasal dari desa Maholat Nasr di daerah Bahirah. Sedangkan ibunya itu berasal dari daerah desa Hasad Syabsir di Al-Waribiyah. Beliau juga disebut-sebut sebagai salah satu keluarga Khalifah Utsman bin Affan. Dan beliau dari Bani Adi, salah satu suku Arab yang terkemuka pada masa itu. Syekh Muhammad Abduh sendiri memulai belajar menulis itu di rumah. Kemudian beliau menghafal Al-Quran pada masa 2 tahun di bawah bimbingan seorang guru yang hafal kitab suci. Kemudian pada tahun 1279 Hijriah atau 1863 Masehi, beliau dikirim oleh orang tuanya ke Tanta untuk meluruskan bacaannya, belajar tajwid di Masjid Ahmadi. Setelah berjalan 2 tahun, barulah beliau mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan di masjid itu. Karakteristik penafsiran Muhammad Abduh. Jadi, corak tafsir Muhammad Abduh itu punya ciri-ciri utama. Yang pertama itu adalah penonjolan ketelitian redaksi ayat-ayat Al-Quran. Nah, dalam menonjolkan ketelitian redaksi ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, Muhammad Abduh itu berpendapat bahwa masing-masing kalimat dalam Al-Quran tersusun secara serasi dan harmonis. Tidak ada satu kalimat pun dalam Al-Quran yang didahulukan atau diterakhirkan untuk tujuan fasilah seperti yang terjadi dalam sajak dan syair. Jadi adanya fasilah dalam syair adalah karena keterpaksaan dengan maksud demi pengaturan sajak dan kafiyah. Sedangkan Al-Quran menurut Muhammad Abduh itu bukanlah kitab syair, tetapi Al-Quran adalah kitab yang bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang meletakkan segala sesuatu pada tempat yang serasi. Maka menurut Muhammad Abduh itu tidak ada kata dalam kitab suci Al-Quran yang diletakkan hanya karena keterpaksaan. Kemudian corak yang kedua yaitu penguraian makna yang dikandung dalam ayat dengan redaksi yang menarik hati. Dalam penafsiran Al-Quran itu ada rumusan redaksi yang indah dan menarik yang merupakan ciri khas dari tafsir Al-Adabi Al-Ijtimai. Pengungkapkan tafsir dengan redaksi yang indah dan menarik menurut Muhammad Abduh itu
tidak lain untuk menarik jiwa manusia dan menuntun untuk kegiatan beramal, serta melaksanakan petunjuk Al-Quran agar maksud Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat dapat tercapai dengan baik. Kemudian, ciri utama corak tafsir Muhammad Abduh yang terakhir adalah adanya upaya untuk menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat. Nah, upaya Muhammad Abduh untuk menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan hukum alam yang berlaku dalam masyarakat itu dimaksudkan agar tafsir dapat diterima masyarakat dengan mudah, mengingat adanya keterikatan antara apa yang dikandung oleh ayat-ayat Al-Quran dengan kenyataan-kenyataan atau realitas kehidupan yang dihadapi mereka. Dengan kata lain, masyarakat itu lebih bisa memahami dan mencerna pesan-pesan Tuhan dalam Al-Quran apabila dalam menafsirkan pesan-pesan itu, para mufasir itu menghubungkannya dengan kejadian-kejadian atau peristiwa yang timbul dalam masyarakat. Nah, tafsir Al-Quran dengan pendekatan serupa pada zaman sekarang itu disebut dengan tafsir kontekstual. Maka dari itu, tidak berlebihan apabila metode tafsir Muhammad Abduh juga disebut sebagai metode tafsir modern yang dibandingkan dengan metode tafsir analisis atau tahlil lainnya. Terima kasih Mbak Syifa. Selanjutnya kami akan membahas mengenai dasar pokok pengarang dalam menafsirkan Al-Quran dan sumber-sumber penafsiran Al-Manar. Kedua hal tersebut akan disampaikan oleh Muwafiq Ali. Silakan Muwafiq. Sumber-sumber penafsiran Al-Manar. Yang pertama pengetahuan kebahasaan, yang kedua keilmuan sosio-historis. Selanjutnya dasar pokok Muhammad Abduh dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, setiap surat dalam Al-Quran merupakan satu kesatuan ayat terpadu. Kedua, kandungan ajaran Al-Quran berlaku umum untuk sepanjang zaman. Yang ketiga, Al-Quran merupakan sumber pertama atau al-masdar al-awwal dan utama bagi syariah. Yang keempat, perlunya memerangi sikap taklid umat Islam. Yang kelima, pentingnya pendayagunaan metode akal dalam penalaran dan penggunaan metode ilmiah. Yang keenam, bersandar pada otoritas akal dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang ketujuh, tidak menjelaskan secara rinci persoalan-persoalan yang disinggung Al-Quran dengan mubham. Yang kedelapan, bersikap sangat hati-hati terhadap tafsir bil maksur terdahulu dan apa yang disebut berita Israiliyat. Kemudian yang kesembilan, pentingnya tercipta keteraturan hidup masyarakat yang mengacu kepada petunjuk-petunjuk kitab suci Al-Quran. Terima kasih juga buat Muwafiq. Materi terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang corak penafsiran Muhammad Abduh, penulisan Al-Manar, dan kesimpulannya. Simak baik-baik ya guys. Oke, jadi corak penafsiran Muhammad Abduh itu ada 4. Yang pertama, analisis. Maksudnya analisis di sini ialah Muhammad Abduh selalu menganalisis hal-hal yang diperlukan dalam menafsirkan sebuah ayat. Yang kedua, ada komparatif yang artinya perbandingan. Jadi dicari ayat yang sekiranya itu berbandingan dengan ayat lain. Jika ditemukan hal yang berlawanan, maka perlu dikontradiktifkan. Selanjutnya ada global, di mana corak yang ketiga ini bersifat global atau tidak rinci atau umum, sehingga pembahasannya pun masih membutuhkan atau sering menimbulkan pertanyaan. Yang terakhir yaitu tematik atau bertema. Dalam menafsirkan ayat ditemakan, misal membahas tafsir ayat tentang tema tauhid, tema kemukjizatan Nabi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pembahasan tentang penulisan tafsir Al-Manar. Rashid Ridha mengusulkan 3 hal yang dibahas dalam tafsir Al-Manar kepada Muhammad Abduh, yaitu yang pertama penjelasan tentang hukum-hukum Allah yang berlaku dalam alam dan masyarakat manusia dan sebab-sebab kemajuan dan keruntuhan bangsa-bangsa. Yang kedua, penjelasan bahwa Islam adalah agama yang mengatur berbagai dimensi spiritual, sosial, sipil, dan militer.
Yang ketiga, kaum muslim diikat menjadi satu oleh agama bukan oleh etnis, bahasa, atau pemerintahan. Namun, hal tersebut ditolak oleh Muhammad Abduh. Meskipun beliau sadar bahwa hal itu penting, tapi beliau memiliki alasan mengapa menolak usulan tersebut. Alasan beliau menolak, yang pertama, menurutnya tulisan dalam bentuk buku tidak bermanfaat bagi orang yang berhati buta. Kemudian ceramah itu menurutnya lebih efektif daripada tulisan. Nah, menurut Muhammad Abduh, pembaca hanya mampu menyerap 20% isi tulisan, sedangkan pendengar ceramah bisa menyerap hingga 80% isi ceramah. Tapi, pernah beliau mengalami kisah mendapatkan pengalaman tidak enak ketika ceramah tafsir. Pada saat itu, pesertanya adalah mahasiswa Al-Azhar dan Al-Miriyah. Berdasarkan pengamatannya, pada umumnya dari mereka enggan mencatat hal-hal penting dari isi ceramahnya. Kesan baik justru diperoleh dari dua mahasiswa Kristen Koptik yang aktif mencatat kuliahnya dan senantiasa menginformasikan catatannya kepada Muhammad Abduh. Akhirnya, dengan desakan dan argumentasi yang kuat dari Rashid Ridha, Muhammad Abduh bersedia mengajar tafsir. Sekitar 6 tahun beliau berhasil menafsirkan Al-Quran sebanyak 5 juz dengan pedoman tafsir Jalalain. Catatan tafsirannya diterbitkan menjadi majalah oleh Rashid Ridha dengan judul Al-Manar. Tafsiran ini dilanjutkan oleh Rashid Ridha ketika Muhammad Abduh meninggal. Akibatnya, tafsir Al-Manar diterbitkan dengan tambahan-tambahan kata seperti sekarang saya tambahkan, sekarang saya katakan, atau saya berkata. Kesimpulannya, kitab tafsir Al-Manar berusaha menghindari kelemahan-kelemahan kitab tafsir sebelumnya melalui metode budaya kemasyarakatan dengan menetapkan prinsip baru. Kemudian tafsir ini pada dasarnya ingin memfokuskan tujuan utama dari diturunkannya Al-Quran, yakni sebagai petunjuk serta pemberi jalan keluar bagi problem umat manusia. Nah, itulah penyampaian materi dari kami guys. Apabila ada yang ingin bertanya, menambahkan, atau menyanggah, kami persilahkan. Yuk segera buka WA group untuk melanjutkan. Kami dari kelompok 11 mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.